salah satu teknik berpikir kreatif yang penting namanya lateral thinking. Istilah ini dipakai oleh Edward de Bono dalam bukunya The Use of Lateral Thinking. Ini kita pahami saja lateral thinking ini mudahnya seperti istilah yang sering kita pakai. Ini berpikir out of box. Jadi berpikir tidak seperti biasa. Karena kalau dipikir seperti biasa ya tidak akan ketemu yang baru. Maka kita butuh lateral thinking. Cara problem solving yang tidak terduga. Tapi efektif. Itu lateral thinking. Mungkin teman-teman pernah dengar satu cerita. Ini disampaikan juga oleh Edward de Bono. Kisah ini, kalau di kita populernya ya kisahnya Nabi Sulaiman. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Judgment of Solomon. Ini kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi suatu ketika ada dua orang ibu yang pergi ke padang rumput. Masing-masing ibu ini membawa anak-anak bayinya untuk mengurusi ladang biasanya. Nah, ya karena sedang mengurusi ladang, dua ibu ini meletakkan anak-anaknya di atas batu di dekat ladang, terus mereka berdua bekerja. Nah, ternyata dua bayi ini saat ditinggal, tiba-tiba muncul seekor serigala yang menerkam salah satu bayi. Sehingga bayinya tinggal satu, yang satu hilang, tewas dimakan serigala. Nah, ya sebenarnya kan biasanya ibu itu kan mengenali anak-anaknya. Tapi ibu yang kehilangan anak ini merasa mungkin karena kesedihannya atau karena gelisah, khawatir dimarahi suaminya, dia bersikukuh bahwa bayi yang ada itu anaknya. Sementara ibu yang satunya ya dia pasti hafal itu anaknya, ya tentu saja dia tidak mau. Jadi yang satu mengklaim itu anaknya, meskipun dia tahu itu sebenarnya bukan anaknya. Apalagi ibu yang satu, yang ini juga pasti yakin itu anaknya. Oh ya mestinya ya wajahnya, kemudian sosoknya itu ya seorang ibu mesti hafal. Tapi ibu yang kehilangan anak ini ngeyel itu anaknya karena mungkin dia khawatir dimarahi suaminya atau dorongan kesedihan karena ditinggal tewas oleh anaknya. Akhirnya kasus ini berlarut-larut, dibawalah sampai ke hadapan Nabi Sulaiman. Konon ceritanya sebelum sampai Nabi Sulaiman ini dibawa dulu ke ayahnya Nabi Daud. Cuma Nabi Daud juga kesulitan memutuskan karena masing-masing saling bersikukuh bahwa itu anaknya. Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan, sudahlah, begini saja, biar masing-masing puas dapat bagian. Silahkan, tolong saya diambilkan kapak, biar adil, bayi ini saya belahnya saja jadi dua. Nah, begitu diambilkan kapak, ibu yang kehilangan anaknya itu diam saja, mungkin bahkan diam-diam dia merasa puas, biarlah yang lain juga merasakan kesedihanku. Tapi ibu yang memang aslinya ibu dari anak yang mau dibelah ini, ya tentu saja tidak tega. Akhirnya ibu ini tiba-tiba meloncat ke depan bayi, kemudian bilang, sudahlah saya, karena kalau dikapak mesti mati anakku ini, ya, meskipun dibagi dua ya buat apa. Daripada anakku mati, sudahlah, biarlah berikan bayi ini pada ibu yang satunya. Nah, melihat respon yang berbeda ini, akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan, oh berarti anak ini memang anaknya ibu yang tidak tega bayinya terbunuh. Tidak mungkin seorang ibu tega bayinya sendiri dibunuh. Nah ini kan
cara pemecahan masalah seperti ini kan tidak biasa. Jarang orang bisa berpikir sampai ke sana, punya ide sampai sejauh itu. Nah, ini yang ilustrasi dari bukunya De Bono juga, Judgment of Solomon. Ini salah satu contoh, namanya lateral thinking. Cara berpikir lateral. Cirinya apa sih lateral thinking itu? Yang pertama, creative and indirect. Jadi kreatif pasti sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada. Dan tidak langsung, tidak linier. Kadang meloncat-loncat, kadang tidak terduga. Jadi itu ciri pertama. Ciri kedua, generatif. Generatif itu biasanya lahir memang memunculkan sesuatu yang baru. Ciri yang ketiga, provokatif. Mendorong, membuat lahir banyak sekali ide-ide baru yang mungkin beberapa di antaranya kok ya mustahil ya, kok ya ndak masuk akal ya, kok tidak terduga ya, dan lain sebagainya. Itu ciri ketiga katanya De Bono. Ciri yang keempat, ada lompatan ide. Ya karena tadi kok tiba-tiba ke situ kesimpulannya, kok tiba-tiba muncul ide ini, itu biasanya tidak runtut tapi ada meloncat-loncat. Jadi tiba-tiba disimpulkan itu, tiba-tiba ngomongnya begitu. Nah, itu ada lompatan ide. Ini ciri lateral thinking. Nanti De Bono mengilustrasikan kalau teman-teman sulit memahami lateral thinking ini, coba perhatikan cara berpikirnya para komedian. Orang yang pintar humor. Humor itu kan kebanyakan lucu karena komediannya pinter mengolah lateral thinking ini. Jadi berpikir yang mengagetkan. Orang tidak menyangka, tiba-tiba kok kesimpulannya ke sana. Kok cara berpikirnya tiba-tiba meloncat ke situ. Itu yang membuat kita kemudian tertawa. Tapi kadang-kadang juga muncul gagasan baru. Oh iya ya, ternyata bisa juga disambungkan ke sana. Nah, ini namanya lateral thinking. Berpikir yang kreatif, yang tidak hanya mengikuti pakem-pakem yang selama ini berjalan. Jadi ini istilah dari Edward De Bono untuk menjelaskan yang malam hari ini kita pelajari sebagai berpikir yang kreatif. Yang ini disebut lateral thinking, yang kita sering pakai istilah berpikir yang out of the box. Meskipun kadang-kadang sumbernya tidak jelas, kok muncul ide itu ya, kok tiba-tiba gagasan itu lahir. Kadang-kadang muncul tiba-tiba begitu saja atau melalui loncatan-loncatan berpikir. Bahkan ada yang menganggap kadang-kadang lateral thinking ini tidak ilmiah, sehingga disebut pseudoscience. Jadi dia tidak mengikuti kaedah-kaedah berpikir ilmiah yang resmi, yang pakem. Sehingga kadang-kadang orang kalau ditanya, dari mana tadi kok muncul gagasan begitu? Yang punya gagasan mungkin juga sulit menjelaskannya. Ya yang penting coba dicek saja apakah gagasan ini relevan, kemudian sesuai, cocok, manfaat, fungsional untuk menyelesaikan problem yang dihadapi atau tidak. Karena kadang-kadang banyak problem itu yang kalau kita hanya berpikir standar saja, lurus saja seperti biasanya, tidak ketemu solusinya.